Di sini saya akan mempresentasikan tugas audit TIB. Sebelum saya masuk ke tugas-tugasnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ardianisa, NPM 180810149, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Faisal Mutakin. Untuk tugas pada soal pertama yaitu adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis audit. Saya menjawab, yang pertama adalah audit internal. Adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi yang dilaksanakan. Yang kedua adalah audit kecurangan. Audit kecurangan bertugas sebagai ahli dalam penyelidikan atau menyajikan bukti di pengadilan. Yang ketiga adalah audit eksternal atau bisa disebut yaitu audit keuangan yang dihubungkan dengan para editor yang bekerja di luar independen dari perusahaan yang diaudit. Yang keempat adalah audit sistem informasi. Audit atas sistem informasi perlu dilakukan karena banyaknya resiko yang perlu dihadapi oleh organisasi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Resiko-resiko tersebut yaitu 1. Kehilangan data. Data merupakan aset teknologi informasi yang sangat kritikal bagi kelangsungan operasional perusahaan. Yang kedua adalah kesalahan pengambilan keputusan, yaitu sebuah keputusan pada umumnya diambil berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini di dalam bidang kedokteran. Banyak yang sudah menggunakan bantuan Decision Support System atau DSS untuk mengambil keputusan yang sangat penting. Nomor 3 yaitu penyalahgunaan komputer. Risiko kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang dapat mengakibatkan kerugian yang bahkan tidak terbayangkan. Nomor 4 yaitu nilai investasi. Sebagian besar investasi dalam teknologi informasi memerlukan dana yang tidak sedikit, yaitu banyak sekali dan cenderung sulit dikendalikan. Nomor 5 yaitu aspek privasi, yaitu banyaknya data dan informasi yang bersifat pribadi tersimpan dalam sistem komputer. Misalnya, apabila kita mempunyai kartu kredit, maka di dalam kartu kredit itu pasti ada tanggal, terkadang merupakan informasi pribadi kita sendiri. Maka itu kita mempunyai banyak data dan informasi di dalam teknologi informasi. Nomor 6 yaitu kesalahan pengoperasian komputer, yaitu teknologi informasi biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang sangat rumit, misalnya perhitungan bunga bank. Penggunaan TI untuk mendukung proses perhitungan bunga bukannya tanpa resiko kesalahan. Resiko ini semakin besar ketika bank tersebut baru saja berganti sistem yang sebelumnya mereka gunakan tanpa adanya mekanisme pengembangan sistem yang memadai. Mungkin saja terjadi kesalahan perhitungan atau bahkan fraud. Yang ketujuh adalah evaluasi teknologi. Teknologi informasi seperti halnya teknologi yang mempunyai sifat netral, sisi baik dan sisi buruk. Akibat pemanfaatnya tergantung kepada siapa penggunanya dan untuk apa digunakan. Kita masuk soal yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisa resiko. Analisa resiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, ataupun individu untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik ini juga membantu menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan faktor itu terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil menangani kendala-kendala yang berkembang. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Analisa risiko merupakan bagian dari manajemen risiko yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi kemungkinan kondisi, peristiwa, atau situasi negatif eksternal maupun internal. Yang kedua adalah penentuan hubungan sebab akibat antara peluang kejadian, skalanya, dan kemungkinan dampaknya. Yang ketiga adalah evaluasi berbagai dampak di bawah asumsi dan probabilitas yang berbeda. Yang keempat adalah penerapan
teknik kualitatif dan kuantitatif untuk mengurangi ketidakpastian dari dampak dan biaya, kewajiban atau kerugian. Untuk soal yang nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan tools atau media yang digunakan untuk audit SE. Yang pertama adalah ACL, yaitu Audit Common Language, merupakan sebuah software CIAT atau Computer Assistant Audit Technique yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam-macam sumber. ACL for Windows adalah sebuah software TIBK, yaitu teknik audit berbasis komputer untuk membantu audit dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik. Yang kedua adalah Picalo, merupakan software CIAT juga seperti halnya ICL yang dapat digunakan untuk menganalisa data berbagai macam-macam sumber. Berikut ini yaitu beberapa kegunaan Picalo, yaitu menganalisis data keuangan, data karyawan, mengimport file Excel, CSV, dan TSV ke dalam database. Yang ketiga yaitu analisa event jaringan, yang interaktif, log, service situs, dan record system login. Selanjutnya yaitu mengimport email ke dalam relational dan berbasis teks database. Yang selanjutnya yaitu menanamkan kontrol dan tes rutin penipuan ke dalam sistem produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Power Tech Complication Assessment, yaitu merupakan automatic audit tool yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access to data. Yang keempat adalah Nipper. Nipper merupakan audit automatic software yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. Yang kelima adalah Nessus. Nessus merupakan sebuah vulnerability assessment software, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mengecek tingkat vulnerabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup keamanan yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yang keenam yaitu Metasploit. Metasploit Framework merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Yang ketujuh adalah Nmap. Nmap merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. Nmap atau Network Mapper adalah software untuk mengeksplorasi jaringan. Banyak administratif sistem dan jaringan yang menggunakan aplikasi ini menemukan banyak fungsi dalam inventory jaringan, mengatur jadwal peningkatan servis, dan memonitor host dan waktu pelayanan. Yang ke-8 yaitu Wireshark, merupakan aplikasi analisa network protokol paling digunakan di dunia. Wireshark bisa mengcapture data dan secara interaktif menelusuri lalu lintas yang berjalan pada jaringan komputer, menstandarkan de facto di banyak industri dan lembaga pendidikan. Soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga audit yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah IIA Indonesia, The Institute of Internal Auditor Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1989 sebagai lembaga baru dan mengangkat status dari National Institute pada tahun 2008, yang ketika itu keanggotaannya sudah melebihi 500 orang. III Indonesia adalah sebuah organisasi profesional non-profit yang mendedikasikan kemajuan dan pengembangan audit internal di Indonesia. Selanjutnya yaitu LPAI, yaitu Lembaga Pengembangan Audit Internal, yaitu sebuah lembaga yang perhatian terhadap pengembangan SDM di bidang audit internal. Lembaga ini sejak 1995 memfokuskan kegiatan pada pelatihan manajemen LPAI, menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud auditing secara lengkap. Selanjutnya yaitu IKI Indonesia, Ikatan Komite Audit Indonesia, yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten, merupakan hal yang bersifat fundamental bagi organisasi. Tugas pokok dari Komite Audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas Komite Audit juga erat kaitannya dengan penilaian
terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu BPKRI, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dari BPKRI itu sendiri adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya yaitu YPIA, yaitu Yayasan Pendidikan Internal Audit, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 April 1995. Latar belakang didirikan Yayasan Pendidikan Internasional Audit yang dimudahkan dikenal dengan YPIA adalah desakan kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah keinginan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme internal auditor di Indonesia. Berikut ini adalah sumber-sumber dari apa yang saya katakan tadi. Selanjutnya, terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.